Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat mengikuti ibadah pagi lawatan Tuhan. Kami percaya bahwa kita senantiasa menghadapi berbagai masalah persoalan dalam hidup ini, tapi kita selalu akan datang kepada Tuhan, karena Tuhan yang selalu akan menolong kita, karena Tuhan yang selalu akan membela kita apapun permasalahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur pagi ini Tuhan. Engkau ada tengah-tengah kami, Engkau ada tengah-tengah keluarga kami. Engkau selalu pelihara keluarga kami Tuhan dengan berkat-berkat-Nya Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, karena hanya Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami buka ibadah pagi lawatan Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Kita pujikan satu pujian, El Shaddai. Shaddai, Allah Maha
puji namamu Tuhan. Engkau Allah yang menjaga, Allah yang pelihara, Allah yang mencukupi. Kami tidak khawatir, kami tidak cemas, Engkau selalu beserta dengan kami. Segala puji sembah kami, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan renungan singkat dari sebagian firman-Nya, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini kami Engkau perkenankan berada di tempat ini untuk menyampaikan renungan dari sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dengan hikmat-Mu agar dapat menyampaikan apa yang Engkau kehendaki, dan urapi pula kami masing-masing dengan hikmat-Mu sehingga dapat mengerti dan meresponnya sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah dan akan Engkau curahkan bagi kami. Dalam nama Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan singkat yang akan saya sampaikan diambil dari Filipi 4 ayat 6. Yang bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya sangat yakin bahwa setiap orang pasti pernah merasa khawatir, terutama orang yang sudah dewasa, karena kalau masih kecil itu tidak punya rasa takut, pastinya tidak punya rasa khawatir. Ini berlaku dalam hal apapun terkait dengan kehidupan atau kegiatan keseharian kita. Rasa takut atau khawatir itu timbul karena keterbatasan pikiran dan kemampuan kita. Jadi, perasaan khawatir itu sangat manusiawi. Tetapi berusahalah tetap berpikir positif bahwa Allah itu senantiasa menyertai dan mengasihi kita. Allah kita yang Maha Kasih dan Maha Kuasa hanya minta agar kita senantiasa merendahkan hati, dekat dan akrab dengannya. Hal ini dipertegas lagi oleh Rasul Paulus yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, bersandar dan berharaplah senantiasa hanya pada Tuhan, Allah pencipta semesta alam. Satu ayat lagi yang relate dengan rasa takut dan khawatir dalam kehidupan keseharian kita, yaitu 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya punya ilustrasi kecil yang ringan-ringan saja mengenai hal tersebut di atas. Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang berada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya
karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga sia-sialah usahanya. Untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang yang mungkin dianggap lebih berharga ke orang yang ada di bawahnya. Temannya berhenti bekerja, tapi hanya mengambil uang lalu bekerja kembali. Kerja itu setengah putus asa, tapi dia mencoba lagi. Usaha yang kedua pun menghasilkan kesia-siaan, tapi tiba-tiba dia mendapatkan ide baru, yaitu dia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke arah orang yang ada di bawahnya, tepat mengenai kepalanya, sehingga karena merasa sakit, orang itu menengadah ke atas. Kesempatan itu dipergunakan oleh pekerja yang tadi yang ada di atas itu untuk memberi pesan. Itulah, kadang-kadang Tuhan menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali juga Tuhan melimpahi kita dengan berkat yang juga tidak kita ajukan. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Oleh karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Tuhan sering menjatuhkan batu kecil yang tak lain adalah masalah-masalah dalam kehidupan kita untuk membuat kita lebih dekat kepadanya. Saudara sekalian, sebaik apapun kehidupan kita, bukan jaminan bahwa kita akan terbebas dari masalah dan penderitaan yang membuat kita jadi takut dan khawatir. Karena justru dengan masalah dan penderitaan itulah kasih Allah dan kuasa Allah menjadi makin nyata dan sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, baru saja hamba-Mu selesai menyampaikan renungan singkat dari sebagian firman-Mu dengan sangat sederhana. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan pengertiannya sesuai dengan yang Kau kehendaki. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita pada hari ini akan melakukan kegiatan yang baru. Kami percaya Tuhan akan menyertai kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat ibadah pagi lawatan Tuhan yang kami telah ikuti Tuhan, dan kami percaya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat Tuhan. Kami buka hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala langkah-langkah kehidupan kami ngundang Engkau Tuhan hadir senantiasa dalam kegiatan kami, dan Kau campur tangan Tuhan, dan Kau selalu memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin.